Langit Canberra sore itu berwarna gamasan keemasan, seolah matahari ingin menyalami bumi untuk terakhir kalinya sebelum tenggelam di balik pepohonan eukaliptus. Di lapangan Akademi Militer Australia, derap sepatu para prajurit terdengar serempak, bergema menembus udara dingin musim semi. Dari kejauhan, kamera bisa menyorot satu sosok, tegap, tenang, berwibawa. Dialah Letnan Raka Adiwangsa, prajurit muda dari Kopassus Indonesia yang tengah menjalani pelatihan gabungan bersama pasukan elit dari berbagai negara. Namun sore itu bukan sekadar latihan yang menunggu. Sebuah tantangan akan datang, bukan dari peluru, bukan dari medan perang, tapi dari seorang wanita tangguh, perwira tangguh Australia bernama Kapten Claire Anderson. Tantangan yang bukan hanya menguji kemampuan, tapi juga menggetarkan hati. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Karena dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, semangat perjuangan bangsa ini harus terus menyala. Dan inilah kisah hari ini, tentang seorang prajurit muda Indonesia yang membawa kehormatan bangsanya ke negeri orang dan tentang seorang wanita tangguh yang akhirnya belajar bahwa kekuatan sejati tak selalu datang dari otot, tapi dari hati yang tenang. Pagi di Canberra begitu cerah, udara dingin menusuk tulang, tapi semangat para prajurit dari berbagai negara justru membara. Di lapangan utama Akademi Militer Australia, bendera-bendera negara berkibar sejajar, Jepang, Korea, Amerika, Inggris, dan tentu saja Indonesia. Masing-masing pasukan berdiri rapi. Barisan Indonesia tampak berbeda, seragam loreng mereka berwarna hijau tua, kontras dengan pakaian militer asing yang lebih terang. Di tengah barisan itu, Letnan Raka berdiri tegap, wajahnya tenang, tatapannya tajam. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi sorot matanya cukup untuk menunjukkan satu hal, ia siap. Hari itu adalah hari latihan bela diri antar negara. Setiap perwakilan diminta menampilkan teknik khas dari negaranya masing-masing. Instruktur memanggil satu persatu. Pasukan Jepang memamerkan karate, cepat, kuat, penuh presisi. Pasukan Korea menunjukkan taekwondo dengan tendangan tinggi yang memukau. Pasukan Australia memperlihatkan teknik Krav Maga, brutal, cepat, tanpa belas kasihan. Tepuk tangan menggema di udara. Semua mata bersinar kagum. Sampai tiba giliran Indonesia. Next, from Indonesia, Lieutenant Raka Adiwangsa. Please demonstrate your traditional martial art. Seru komandan latihan dengan logat Australianya yang tegas. Langkah Raka maju ke depan. Ia melepas baret merah Kopassusnya dan menunduk hormat. Lapangan menjadi hening. Hanya suara angin yang berhembus lembut di antara pepohonan. Beberapa prajurit asing tampak tersenyum geli. Mereka belum tahu apa itu pencak silat. Di antara barisan, seorang wanita berambut pirang berdiri menyilangkan tangan. Wajahnya cantik namun tegas, Kapten Claire Anderson. Matanya penuh tantangan. Ia sudah memperhatikan Raka sejak kemarin saat sesi orientasi. Raka mulai bergerak. Langkahnya pelan, tapi mantap. Kedua kakinya menapak tanah seperti akar pohon, sementara tangannya mengalir lembut seperti air. Gerakan silatnya tampak anggun, tapi mematikan. Setiap ayunan tangan seperti tarian, tapi di baliknya tersimpan potensi menghancurkan. Namun dari sisi kanan lapangan, terdengar tawa. "Is he dancing or fighting?" ujar seorang prajurit Australia. Tawa kecil pecah. Bahkan Claire tersenyum miring, suaranya tajam namun menawan. "Beautiful, but it won't stop a single bullet or a single punch," katanya pelan, namun cukup keras untuk didengar Raka. Raka tidak menoleh. Ia terus melanjutkan gerakan, seolah tak mendengar apapun. Ketika ia menutup jurus dengan salam penghormatan, hanya sedikit yang bertepuk tangan. Sisanya hanya menatap dengan wajah ragu. Tapi dari mata mereka, ada sesuatu yang berubah, rasa penasaran. Raka melangkah mundur, berdiri tegap kembali di barisan.
Namun Claire dengan langkah penuh percaya diri maju mendekat. Sepatunya berderap di atas tanah berpasir. Tatapannya menusuk seperti pisau baja. "Jadi, ini yang kalian sebut silat?" ucap Claire sambil menatap Raka dari atas ke bawah. "Indah, tapi dalam pertempuran nyata, keindahan tak menyelamatkan nyawa." Raka tersenyum tipis. "Silat bukan tentang keindahan, Kapten. Ini tentang keseimbangan antara hati, pikiran, dan tubuh. Ketika hati tenang, serangan lawan menjadi mudah terbaca." Claire menaikkan alis, menahan tawa kecil. "Terdengar filosofis, tapi di medan perang, aku lebih percaya pada kecepatan dan kekuatan, bukan filosofi." Raka menatapnya lurus. "Kadang, filosofi adalah kekuatan yang tak terlihat." Ada keheningan di antara keduanya. Udara seolah berhenti berhembus. Beberapa prajurit menonton dari kejauhan, tahu bahwa ketegangan di depan mereka lebih panas dari sekadar latihan. Claire akhirnya tersenyum sinis. "Baiklah, Letnan. Aku suka orang yang percaya diri." Lalu dengan nada setengah mengejek, ia berkata, "Bagaimana kalau kita buktikan? Kalau kau bisa kalahkan aku dalam 5 menit, aku akan mengaku silatmu bukan hanya tarian." Raka menatapnya sebentar, kemudian tersenyum. "Dan kalau saya kalah?" Claire mendekat, matanya bersinar menantang. "Kalau kau kalah, kau harus mengaku bahwa silat hanyalah tarian indah dari timur." Seketika lapangan ramai. Prajurit dari negara lain bersorak, menunggu duel itu terjadi. Namun Raka hanya menunduk hormat. "Baik, Kapten, tapi ingat, silat bukan untuk kesombongan." Claire tersenyum. "Kita lihat nanti." Keesokan harinya, seluruh pasukan berkumpul di arena latihan bela diri tertutup. Kabar tentang duel antara Letnan Raka dan Kapten Claire sudah menyebar. Bahkan beberapa perwira senior ikut menonton dari tribun atas. Raka mengenakan pakaian latihan hitam sederhana dengan lambang merah putih kecil di dadanya. Claire mengenakan seragam tempurnya. Rambut pirangnya diikat kencang. Tatapannya tajam. Ia jelas bukan tipe yang mau kalah. Seorang instruktur berdiri di tengah arena. "At my signal, begin. No weapon, hand to hand only." Ketika peluit ditiup, Claire langsung menyerang cepat. Gerakannya seperti kilat, teknik Krav Maga khas pasukan khusus Australia, brutal, langsung menarget titik lemah. Namun Raka menghindar dengan tenang, setiap langkahnya ringan dan presisi. Tangannya bergerak seperti air mengalir, menangkis tanpa kekerasan, mengalihkan tenaga lawan ke arah lain. Beberapa prajurit bersorak, sebagian tak percaya. Claire semakin cepat, tapi semakin frustrasi. Setiap pukulannya seperti menghantam bayangan. Raka hanya berputar, lalu satu gerakan lembut. Ia menjatuhkan Claire ke tanah tanpa kekerasan, hanya dengan teknik pengalihan tenaga. Arena hening. Waktu baru berjalan 2 menit. Claire terdiam, menatap ke arah Raka yang berdiri di depannya. Ia mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Raka berkata pelan, "Silat bukan tentang siapa yang terkuat, tapi siapa yang paling mengenal dirinya sendiri." Claire menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, bukan lagi amarah, tapi kekaguman yang tak terucap. Sejak hari itu, sesuatu berubah di Akademi Militer Australia. Kapten Claire, yang dulu memandang silat sebagai tarian, kini diam-diam berlatih di malam hari, meniru gerakan Raka. Ia ingin memahami, bukan hanya gerakannya, tapi jiwa di baliknya. Dan bagi Raka, setiap kali melihat Claire, ada rasa yang sulit ia jelaskan. Antara hormat, kagum, dan mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Namun mereka berdua tahu, di balik rasa yang tumbuh, ada batas yang tak boleh dilewati, kehormatan negara dan tugas sebagai prajurit. Tapi takdir, seperti halnya angin, kadang berembus ke arah yang tak terduga. Sejak duel itu, suasana di Akademi Militer Australia berubah. Prajurit dari berbagai negara mulai memandang Raka dengan rasa hormat baru. Mereka tak lagi menganggap silat hanya tarian, melainkan seni bela diri penuh filosofi dan ketenangan. Namun perubahan terbesar justru terjadi pada Kapten Claire Anderson. Wanita yang dulu keras dan sinis itu kini mulai berubah diam-diam. Setiap malam, di pojok aula latihan, ia berlatih sendirian, menirukan gerakan tangan dan langkah kaki Raka. Tidak sempurna,
tapi penuh kesungguhan. Kadang Raka datang diam-diam, memperhatikan dari jauh. Ia tahu Claire sedang belajar, tapi ia tak ingin mengganggu. Bagi Raka, kesungguhan itu sendiri sudah menjadi bentuk penghormatan. Suatu malam, saat hujan rintik turun di luar aula, Claire mempergokinya. "Kau mengikutiku ya?" katanya tanpa menoleh, suaranya setengah menggoda. Raka tersenyum kecil. "Tidak, aku hanya ingin memastikan tidak ada yang terluka oleh jurus yang belum selesai." Claire tertawa kecil, kali ini bukan sinis. "Jadi aku murid yang buruk begitu?" "Belum, tapi bisa jadi murid yang baik kalau mau mendengarkan," jawab Raka tenang. Sejak malam itu, mereka mulai berlatih bersama. Awalnya hanya teknik dasar, lalu berlanjut ke filosofi gerak, napas, dan keseimbangan. Claire kagum, bukan hanya pada teknik silat, tapi juga pada makna di baliknya. Setiap jurus punya nilai hidup, tentang kesabaran, tentang menjaga bukan menyerang, tentang menenangkan badai bukan melawannya. Hari demi hari berlalu. Di antara latihan, tawa, dan percakapan singkat, sesuatu tumbuh di antara mereka. Rasa saling menghormati yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Beberapa minggu kemudian, Akademi menerima kabar akan diadakan misi gabungan simulasi tempur di daerah perbatasan utara. Sebuah latihan besar yang melibatkan tim internasional. Raka dan Claire ditunjuk sebagai pemimpin tim kecil yang harus bekerja sama di lapangan. Ironis, dua orang yang dulu saling menantang, kini harus saling mempercayai. Hari latihan tiba. Helikopter membawa mereka ke area berbatu di luar kota. Angin dingin, debu berterbangan, dan suara rotor memecah udara. Raka turun dengan langkah mantap. Claire di sampingnya, lengkap dengan senjata simulasi. Misi dimulai. Mereka harus menembus area musuh untuk mengambil bendera misi di tengah hutan pinus. Namun di tengah latihan, hal tak terduga terjadi. Salah satu tim dari negara lain tergelincir di jurang kecil. Tanpa pikir panjang, Raka turun menolong. Padahal dalam simulasi, tindakan itu berarti ia bisa dianggap gagal karena meninggalkan posisinya. Claire teriak, "Raka, itu di luar perintah!" Namun Raka tetap melompat ke bawah. Dengan tali dan kekuatan tangannya, ia menolong prajurit yang terjatuh. Tangan penuh lumpur, napas berat, tapi ia berhasil. Ketika mereka kembali ke titik awal, semua pasukan menatap kagum. Bahkan Komandan Australia mengangguk. "Good job, Lieutenant. You broke the rule but saved a life." Raka menjawab pelan. Kadang, kehormatan bukan soal menang atau kalah, tapi tentang apa yang kau lindungi. Claire menatapnya lama. Dalam diam, hatinya semakin yakin. Pria ini bukan hanya kuat, tapi juga punya jiwa yang besar. Malam itu, langit Canberra jernih. Bintang-bintang bersinar terang di atas akademi. Claire duduk di tepi lapangan, mengenakan jaket militer. Raka datang membawa 2 cangkir kopi hangat. "Malam yang indah," kata Raka pelan. Claire tersenyum samar. "Aku belum pernah melihat bintang sebanyak ini. Biasanya aku terlalu sibuk bertarung. Kadang kita perlu berhenti bertarung, agar tahu apa yang sebenarnya kita perjuangkan," jawab Raka. Hening beberapa detik. Angin lembut bertiup, membawa aroma tanah basah. Claire menatap Raka, suaranya lembut tapi penuh makna. "Kau tahu Raka, dulu aku menertawakan silatmu. Tapi sekarang aku mengerti. Dalam setiap gerakanmu, aku melihat kedamaian." Raka tersenyum kecil. Itu karena silat bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri. Claire menunduk, menahan emosi. "Kau membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dan, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa tenang setiap kali bersamamu." Raka menatap bintang. Tenang itu berbahaya bagi prajurit. Kadang, terlalu nyaman bisa membuat kita lupa arah. Claire menatapnya, tersenyum pahit. "Mungkin, tapi untuk pertama kalinya, aku tak ingin berperang." Mereka berdua diam cukup lama. Tak ada kata cinta, tak ada janji. Hanya 2 jiwa yang saling memahami di bawah langit yang sama. Langit Canberra yang seolah menjadi saksi sebuah perasaan yang tak perlu diucapkan.
Hari kelulusan pelatihan tiba. Semua perwira dari berbagai negara berdiri tegap di lapangan, menerima medali penghargaan. Letnan Raka dipanggil ke depan sebagai perwira dengan etos dan semangat terbaik. Tepuk tangan menggema. Bendera merah putih kecil di dada Raka bergetar ditiup angin. Di antara barisan, Claire menatapnya dengan mata yang berkaca. Ia bangga, tapi juga sedih. Setelah upacara, mereka bertemu di taman belakang akademi. Suasana senja, dedaunan berguguran. "Jadi, besok kau pulang ke Indonesia?" tanya Claire pelan. Raka mengangguk. "Tugas di tanah air menunggu, banyak yang harus aku jaga di sana." Claire menahan nafas, lalu berkata lirih, "Kau tahu, aku tidak mudah terkesan, tapi kau berbeda. Kau membuatku percaya bahwa kekuatan sejati tak selalu datang dari kekerasan." Raka menatapnya, tersenyum hangat. "Dan kau membuatku percaya bahwa keberanian bisa lahir dari hati seorang wanita yang tegas." Claire tersenyum lemah. "Kalau saja keadaan berbeda." Raka menjawab pelan. "Kalau cinta adalah pertempuran, mungkin kita berdua sudah menang. Tapi prajurit tidak selalu bisa memilih medan perang." Air mata Claire jatuh, tapi ia cepat menyeka. Ia menatap Raka dalam-dalam. "Jangan lupakan aku." Raka menghela nafas, lalu memberi hormat sempurna. Seorang prajurit tidak melupakan medan di mana ia belajar arti damai. Claire menatapnya lama, lalu membalas hormat. Angin sore berembus, langit Canberra memerah keemasan. Mereka berdua berdiri diam, seolah waktu berhenti. Ketika pesawat militer Indonesia lepas landas keesokan paginya, Claire berdiri di pinggir landasan, menatap ke langit. Ia tersenyum samar sambil berbisik, "Selamat jalan prajurit dari timur. Kau meninggalkan sesuatu di sini, hatiku." Beberapa bulan kemudian, di sebuah dojo kecil di Bali, terlihat seorang wanita berambut pirang mengajar anak-anak kecil gerakan silat dasar. Di dinding dojo tergantung dua bendera, Indonesia dan Australia berdampingan. Di bawahnya, sebuah plakat bertuliskan, "Peace is not born from victory, but from understanding." Kapten Claire Anderson kini menjadi instruktur pertukaran militer, mempelajari dan mengajarkan silat ke pasukannya sendiri. Dan di suatu hari, sebuah surat tiba di tangannya, tanpa nama, tanpa tanda tangan, hanya tulisan tangan rapi yang ia kenal. "Teruskan apa yang sudah kau mulai," dari seorang sahabat di bawah langit yang sama. Claire menatap langit sore. Awan Canberra mungkin jauh, tapi rasa damai yang Raka ajarkan kini selalu bersamanya. Dan begitulah para pejuang pendekar jiwa. Kadang, kekuatan terbesar bukan dari pukulan atau peluru, melainkan dari hati yang tenang dan jiwa yang tahu apa yang ia perjuangkan. Letnan Raka Adiwangsa mungkin hanyalah satu prajurit, tapi lewat dirinya, dunia melihat bahwa Indonesia punya warisan yang luar biasa, silat, kehormatan, dan cinta tanpa kesombongan. Jadi, buat kalian yang menonton sampai akhir, ingatlah, setiap langkah kecil, setiap niat baik, bisa jadi perjuangan untuk bangsa. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena di sini Mimin akan terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari tanah air dan luar negeri, tentang cinta, perjuangan, dan kehormatan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hormat, Mimin, pendekar jiwa.